Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Akbar, NIM 2023-211-003. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan tentang konsep dan mekanisme penentuan kurs. Jadi yang pertama itu, bagaimana Global Teach mengelola resiko kurs mata uang dalam operasi perdagangan internasional mereka? Untuk mengelola resiko ini, Global Teach menerapkan berbagai strategi, yaitu yang pertama, diversifikasi mata uang. Global Teach berusaha untuk melakukan transaksi dalam berbagai mata uang, bukan hanya dalam satu mata uang. Hal ini membantu mengurangi dampak negatif dari fluktuasi nilai tukar satu mata uang tertentu. Nah, yang kedua yaitu kontrak berjangka mata uang. Global Teach menggunakan kontrak berjangka mata uang untuk mengunci nilai tukar pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, hal ini membantu perusahaan untuk memprediksi biaya dan pendapatan dengan lebih pasti. Nah, jadi yang ketiga itu opsi mata uang. Global Teach dapat membeli opsi mata uang untuk memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual mata uang pada harga yang telah ditentukan di masa depan. Nah, opsi ini dapat digunakan untuk membatasi kerugian potensial dari pergerakan nilai tukar yang tidak menguntungkan. Nah, jadi yang keempat yaitu asuransi mata uang. Global Teach dapat membeli asuransi mata uang untuk melindungi diri dari kerugian yang timbul dari pergerakan nilai tukar yang tidak menguntungkan. Nah, terus contohnya yaitu misalnya Global Teach ingin membeli bahan baku dari pemasok di negara lain. Terus harga barang baku tersebut dibanderol dalam mata uang asing. Global Teach khawatir bahwa nilai mata uang asing akan turun sebelum mereka melakukan pembayaran, sehingga mereka akan harus membayar lebih banyak dalam mata uang mereka sendiri. Untuk mengelola resiko ini, Global Teach dapat menggunakan kontrak berjangka mata uang yang seperti saya jelaskan tadi untuk mengunci nilai tukar pada tanggal pembayaran. Dengan demikian, Global Teach akan mengetahui dengan pasti berapa banyak mata uang mereka sendiri yang harus mereka bayarkan, terlepas dari fluktuasi nilai tukar. Pertanyaan kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi exposure Global Teach terhadap resiko kurs mata uang? Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi exposure Global Teach terhadap resiko kurs mata uang. Yang pertama yaitu Global Teach mata uang asing. Jadi, semakin tinggi volume transaksi mata uang asing yang dilakukan Global Teach, semakin besar pula exposure terhadap resiko kurs mata uang. Nah, semisalnya, jika Global Teach memiliki banyak pelanggan di negara-negara Eropa, jika nilai euro turun terhadap US dollar, Global Teach akan menerima lebih sedikit pendapatan dalam US dollar untuk setiap euro yang diterima. Nah, yang kedua, struktur pendapatan dan biaya. Jika Global Teach memiliki pendapatan yang berasal dari berbagai negara dengan mata uang yang berbeda, maka fluktuasi nilai tukar dapat berdampak signifikan pada profitabilitasnya. Nah, semisalnya Global Teach memiliki pabrik di Indonesia dan menjual produknya di Amerika Serikat. Jika nilai rupiah turun terhadap US dollar, biaya produksi Global Teach akan meningkat dan profitabilitasnya akan menurun. Nah, jadi yang ketiga, struktur aset dan kewajiban. Nah, jika Global Teach memiliki aset dan kewajiban dalam mata uang yang berbeda, maka fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada neraca keuangannya. Semisalnya, Global Teach memiliki pinjaman bank dalam euro dan aset tunai dalam US dollar. Jika nilai euro tunai
Global Teach akan meningkat dan nilai kewajibannya akan menurun. Nah, jadi yang keempat yaitu kondisi ekonomi dan politik. Nah, faktor-faktor ekonomi dan politik di negara-negara tempat Global Teach beroperasi dapat mempengaruhi nilai mata uang mereka. Karena exposure Global Teach terhadap risiko kurs mata uang. Contohnya, jika terjadi krisis ekonomi di Eropa, nilai euro kemungkinan akan turun dan Global Teach akan mengalami dampak negatif. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana Global Teach mengidentifikasi dan menganalisis resiko kurs mata uang yang dihadapi? Nah, beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan Global Teach untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko kurs mata uang. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi exposure. Global Teach perlu mengidentifikasi semua transaksi dan aset yang terkena dampak fluktuasi nilai tukar mata uang. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan membuat daftar semua transaksi dan aset dalam mata uang asing, serta memperkirakan nilai tukar mata uang di masa depan. Nah, jadi yang kedua yaitu menganalisis resiko. Setelah mengidentifikasi exposure, Global Teach perlu menganalisis resiko kurs mata uang yang dihadapinya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti volume perdagangan internasional, geografi operasi, yang ketiga kondisi ekonomi global, yang keempat suku bunga, dan yang terakhir yaitu peristiwa politik. Yang ketiga, mengembangkan strategi manajemen risiko. Setelah menganalisis risiko, Global Teach perlu mengembangkan strategi manajemen risiko untuk mengurangi exposure-nya. Strategi ini dapat mencakup berbagai teknik seperti diversifikasi mata uang, kontrak berjangka mata uang, opsi mata uang, asuransi mata uang, dan hedging alami. Strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh Global Teach untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai mata uang terhadap kinerja keuangan mereka. Nah, Global Teach dapat menerapkan strategi hedging untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai mata uang terhadap kinerja keuangan mereka. Nah, contohnya, mereka bisa menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci kurs mata uang tertentu selama periode waktu tertentu, sehingga melindungi nilai transaksi mereka dari fluktuasi pasar. Pertanyaan kelima, bagaimana Global Teach memastikan bahwa strategi manajemen risiko mereka tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan kondisi pasar global? Nah, Global Teach dapat memastikan relevansi dan efektivitas strategi manajemen risiko mereka dengan melakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala. Contohnya, mereka bisa melakukan analisis risiko secara rutin untuk mengidentifikasi perubahan dalam kondisi pasar global dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhannya. Jika terjadi fluktuasi besar dalam nilai tukar mata uang, mereka bisa merevisi strategi hedging mereka untuk mencari alternatif baru untuk mengurangi resiko. Nah, yang terakhir, apa pelajaran yang dapat dipetik dari pendekatan Global Teach dalam mengelola risiko kurs mata uang bagi perusahaan emisi lainnya? Jadi, pelajaran yang dapat dipetik yaitu pentingnya memiliki strategi yang fleksibel dan adaptif, serta melakukan evaluasi rutin terhadap kondisi pasar global. Contohnya, perusahaan MNC lainnya dapat belajar untuk mengidentifikasi resiko mata uang yang mereka hadapi. Selanjutnya, mengembangkan strategi hedging yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan terus memantau dan menyesuaikan strategi tersebut sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Dengan demikian, mereka dapat meminimalkan dampak fluktuasi nilai mata uang terhadap kinerja keuangan mereka.